Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubuhum la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Puji rasa syukur kita sama-sama panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan yang baik ini, yang berkah ini ya, di maghrib menjelang isya kita manfaatkan waktu, jangan sampai waktu itu wal asri innal insana fi khusrin, jadi rugi ya, agar waktu demi waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam jangan sampai rugi ya. Karena manusia itu banyaknya lupa terhadap ukhrawi dan selalu ingat terhadap duniawi, maka disebut rugi. Yang bagaimana yang tidak rugi illal ladzina amanu wa amilus solihat, itu orang-orang yang melakukan amal soleh. Hingga pada saat ini kita melakukan amal soleh bukan amal salah, sehingga kita akan terhindar dari neraka jahanam ya, tadi disebutkan di muqaddimah walaqad dalu jahannama katsiran minal jinni wal insi, sungguh akan kami isi kebanyakan neraka jahanam, yaitu lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka beri hati tidak untuk memahami ayat Allah, mereka diberi mata tidak untuk melihat ayat-ayat Allah, mereka azanul la yasma'una, mereka diberi telinga tidak untuk mendengar, mereka ulaika kal'an balum adol, mereka orang-orang yang tersesat. Ulaika humul gha, mereka orang yang merugi, nanti rugi ya. Jadi waktu akan rugi. Punya mata tidak dipakai untuk memahami, untuk membaca ayat Allah, rugi. Punya telinga untuk tidak mendengarkan, rugi. Jadi kita bagaikan binatang itu kan, ternak malah lebih sesat. Itulah sebagai motivasi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan mata, hati dan telinga. Dan juga salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan risalah sampai akhir zaman. Gimana kabarnya, ini sehat? Alhamdulillah ya, semoga sehat selalu ya. Hati sehat, cinta terhadap Al-Quran dalam arti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran sebagai kalamullah. Sehingga harapan dan tujuan kita di malam ini ya, kita untuk ingin berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah, yaitu lewat Al-Quran ya, karena Al-Quran adalah mukjizat kalamullah, sehingga pada saat kita baca dengan baik, dengan sempurna, maka Allah akan memberikan pahala yang begitu besar dan begitu banyak, yaitu
ajrun kabira. Baik, di malam ini kita masih di surat Al-Asr ya, An-Nasr ya. Surat An-Nasr ya, surat pertolongan. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Ayat kedua ya, ayat yang kedua. Oke, kita ditelaki dulu di ayat yang ke-1. Nama surat An-Nasr di bawah surat Al-Kafirun ya. Halaman 603 ya. 603 surat yang ke-9. 100 Idaja. Dekat-dekat ya, dekat-dekat ke surat An-Nas. Akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, sampai ayat 2 ya, cukup sampai ayat kedua dulu. Ya, di review kembali di ayat yang ke-1 ya. Idza ya. Alif jelas huruf al-halqu. Ya, setiap huruf yang memberikan makna, memberikan kebaikan kalau pada saat kita mengucapkan setiap huruf itu diberikan haknya gitu kan. Karena hak daripada setiap huruf wajib ya untuk ditaati secara pengucapannya agar setiap makna yang dibaca itu tidak merubah. Ya, karena itu ya kita makhraj kita sifat yang dimiliki oleh setiap huruf ya minimalnya bisa untuk diucapkan secara baik. Idza ja ya, ingat za ya, itu pengucapan makhrajnya harus digigit. Ya, idza ya, bukan iza tapi idza. Ya, setiap za harus digigit makhrajnya. Ya. Idza ja ya, pastikan pengucapan ja adalah tidak ada sifat yang berdesis. Ya, bukan idaja ya, idza ja jiju ya, kuat. Ju ja, bukan cicu ya, kurang fasih lah ya.
Kalau ada rem angin, dan berarti kan belum fasih. Pastikan, biarkanlah yang lain yang mengucapkan irojim, ya, dan berarti kan belum fasih. Kita mah ingin sempurna kan secara bacaannya, ya. Jauh daripada sempurna, minimal tidak athim gitu kan, tidak dosa. Karena kalau dosa ya, aduh. Sementara Al-Quran ini adalah mukjizat yang memberikan nilai pahala yang begitu besar. Ya, kalau kita membaca cinta, hayati, kadang-kadang merinding, dan kita juga bersyukur gitu kan, bersyukur ya, bersyukur dengan dekat dengan Al-Quran, ya, karena akan dirasakan di yaumil akhir nanti. Dan sayangnya bagi orang-orang yang tidak mau untuk selalu baca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah sebagai pondasi, ya, yang memberikan kebaikan dunia akhirat gitu kan. Karena sebetulnya membaca Al-Quran dengan baik adalah untuk ukhrawi, akhirat, bukan untuk duniawi. Ya. Tapi dalam kitab juga jelas, kitabun anzalna ilaika mubarakah, kan penuh dengan keberkahan. Ya, terus juga dunianya ada gitu kan. Tuh. Kalau dunia ada ya otomatis juga akan berikan kebaikan. Banyaklah orang-orang yang membaca Al-Quran diberikan hidupnya itu kebaikan itu. Ya. Jadi hidupnya itu mendapatkan kebaikan, keberkahan. Karena ya Al-Quran lah itulah sendiri. Makanya kita berjuang untuk mengucapkan huruf demi hurufnya dengan hati, dengan teliti biar baik. Anas, ya, ja-nya dikasih 4, Anas, bukan Anas ya, bukan. Idza jaa nasrullah, bukan Anas ya, bukan meringis, karena huruf so itu huruf yang al-itbaq, huruf yang terangkat, nas ya. Jadi hati-hati ya, makhraj dan sifat daripada so itu sendiri ya harus betul-betul so, si, su ya. Nas bukan nas. Idza jaa nasrullah, idza jaa nas, so lengket ya. Rullahi, rul langsung masuk, tasdid lam ya masuk, rullahi wal ya, wal fat, wal masuk ke lalim fat, lam fat, ada fat bukan fat ya, fat ya ada haknya gitu, fat bukan fatah gitu kan, fat gitu kan, fat gitu aja, jadi ada haknya. Biar kalau wal fat tidak ada haknya ya, dan berarti kan belum sempurna. Wal fathah itu kan. Jadi hanya ada ya. Biar si hanya disebut. Kecuali kalau diwasolkan wal fathu wa ra'aitan. Nah, itu kan lagi kebaca ya. Lalu di ayat yang kedua waro ya. Waw huruf syafatani, huruf bibir, ya, ro huruf lisan, ro ai ya, ro'ait harap lin ya, di ai ya, jadi ingat ya, itu ai bukan ai, waro ai, ai ya, karena kembali ke huruf iya itu secara, kenapa kita huruf iya menjadi i bukan waro ai, karena gitu kan goy ril ai ya, karena kita kembali ke mahrud tentang huruf al-jauf ya, al-jauf tentang rongga mulut. Jadi iya mengandung i, nah, itu kan waro'ai tan ya, waro'aitan ya itu kan. Jadi
masuk ta, ya, ke huruf ta, sempurnakan ya dengan pengucapan huruf marad ta, ya. Wa ra'aitan, karena si ta ini memiliki sifat hamas, ya, gitu. Tapi hati-hati, ya, karena ta ini tidak hamas tok, ya. Ada yang bersentuhan di situ, ya, istilah mah berebut lah istilah mah gitu kan. Kenapa? Ya kalau sifatnya ya invitah, ismat, istifal, itu mah kan dalam arti kan ya harus pengucapannya terbuka lah gitu kan. Invitah terbuka, ta bukan ta gitu kan, jadi ta gitu. Tapi yang di situ dalam arti perebutan adalah huruf syiddah dan huruf hamas. Nah ini gitu kan. Itu. Satu sisi harus kuat, nah, syiddah. Satu sisi harus hamas itu kan. Nah, disitulah gitu. Jadi secara pengucapan tetap syiddahnya ada, hamasnya juga ada, gitu kan. Kalau dulu kan kita mah syiddah we kan, kadang-kadang udah tidak belajar bahwa ta itu huruf syiddah, belum memahami tentang sifat. Ya. Jadi huruf ta ini huruf syiddah dan huruf hamas. Di samping istifal, invitah, ismat, gitu kan. Gitu. Sehingga pada saat pengucapan ca juga jangan terlalu becek lah. Gitu. Ta. Nah, munculnya kalimat pada saat di sukun baru syiddah ada, hamas ada. At. Nah, itu. At. Nah, itu kan. Jadi harus hati-hati dalam pengucapan syiddah dan hamasnya itu, ya. Adapun masalah ukuran ya itu tidak terukur ya, sesuai dengan kemampuan kita aja, ya. Karena walaupun pengucapan besar, kecil tidak merubah makna secara makna gitu kan. Hanya mungkin sisi kepasihan ya, sifat yang dimiliki syiddah ada, hamas ada. Ya sempurna kan? Gitu, sempurna. Biar kita ingin mengucapkan huruf itu dengan sempurna, biar ajrong kabiro, pahala yang cukup besar. Wa ra'aitan ta. Ingat nun bertasdid adalah ditahan. Gitu. Kenapa? Karena makhraj yang bagian kelima ada al-khayshum, rongga hidung, ya. Jadi ya tahanlah. Tan minimalnya adalah 2 harokat sampai 3 minimalnya, ya sempurnakanlah dengan 3. Wa ra'aitan, tahan, ya. Na itu ingat bahwa fathah bertemu sama alif adalah mad tabi'i, ya, gitu kan. Nah, cukupnya 2 ketukan. Wa ra'aitan na sa, ya. Sa bukan tha, sa, ya. Huruf sin, huruf so, ya, huruf yang berdesis. Sa, si, su, bas, bersih, ya. Sa, yade. Nah, situ dal, huruf bergetar, istilahnya huruf qolah, mantul, ya. Iade, ya, baju di toko, ade, atau ako, huruf mantul. Iade, khu, kho, khi,
bakh, bukh, khu. Jadi kho itu kadang-kadang di fathah, domah, kasroh, ada yang masuk, ada yang hilang gitu kan. Ya ada khu ngorok ya. Adnal hal di atas tenggorokan. Ya ada khu. Nah, itu kan. Jadi kalau belum fasih ya belajar untuk ngorok. Nah, mengeluarkan dahak. Nah, itu kan. Ai ngeluarkan dahak mah enggak bisa ya. Gitu. Tapi juga jangan sembarangan lah kita mah ya. Tuh. Cik atuh ngeluarkeun dahak teh tong digigir masjid lah. Gitu. Cik atuh di toilet yang tutup dulu gitu kan. Ya maksudnya ya mah di mulak aduh teh. Mani cik atunya ada pakai etika gitu etik malah keluar dahak teh tong di ngadenge teuing ku nu keur dikir ini. Aduh mani ada atuh jauh saya ditu nang jauh masjid biar urang teh gitu. Gitu kan. Yang berdahak di sekitar masjid itu orang tempat itu dah tuh teh ya mencari aman lah gitu kan orang teh. Ya yang punya akhlak yang baik mah yang minimal udah jauh. Kalau mau ya masuk dulu ke toilet, keluarkan dulu keran gitu kan. Jadi keran bunyi langsung gitu kan. Biar ya lah telan lah itulah sampai ke rumah mah itu cut itu namanya ya gitu kan. Ya sekitar masjid jarang mengeluarkan dahak gitu kan. Telan dulu gitu kan. Jadi nah itu bagus itu belajar itu makhraj kha. Nah itu bagus. Nah itu kan bagus ya. Gitu kan. Ya dakhulu. Wah, bagus tuh makhrajnya. Nah disebutkan jadi nggak bisa, nggak ada hak bisa. Gitu. Ya dakhulu. Khu mah nggak panjang, nggak tidak hati-hati. Ya khu nggak panjang, tidak ada waw. Tapi lu baru mad tabi'i panjang karena ada waw. Ya pasangannya dong adalah waw. Khulu na. Khuluna fi. Nah, pasangan kasroh adalah iya. Fi ya. Fa fi panjang mad tabi'i ya. Hati. Fi cukup dua. Di sama ya. Jadi kasroh iya, di nil. Nil lah ya. Awasnya jangan ya kalau anasar sih enggak udah pasti. Kadang-kadang ya di luar kalimat yang enggak awam yarfa'illah nah gitu kan. Nah, jangan ya. Yarfa'illah, ada yang yarfa'illah kan lafaz Allah gitu kan. Itu ada. Kalau fidini mungkin fidinillah gitu kan. Itu. Tapi yang awam-awam itu kan yarfa'illah. Nah, kan lafaz Allah yarfa'illah. Ya, sebelum lafaz Allah fathah, domah itu ke o gitu kan. Kalau kasroh sebelumnya kasroh adalah a gitu kan. Jadi dinillah, dinallah, dinullah, ya dinullah ya. Dinullah, dinallah, dinillah itu kan. Jadi rumusnya adalah a u o gitu kan. A u o e i a gitu kan. Ai i a illah ullah bullah fi dinillahi la itu lafaz jalah tarkik tarkik lah panjang ya itu. Jadi setiap lafaz Allah ilah harus panjang walaupun barisnya adalah tidak panjang. Di mana ya Quran Arab lafaz Allahnya tidak panjang, Pak. Miring. Jangan terjebak. Miring, enggak gini. Lafaz Allah bismillah juga gini aja. Seperti harokat biasa di Quran Utsmani. Ya, tetap harus dibaca panjang. Ah, ya kieu cenah. Bismillahi jangan. Nah, jadi Quran Arab, Quran Utsmani Timur Tengah, ya, lafaz Allahnya tidak berdiri. Jadi
miring biasa. Ya, besi gitu kan. Tetap harus dibaca panjang gitu. Fi dinillahi. Lahi. Fi dinillahi ha hi aksol. Af ya. Af jadi fa. Afwaja ya. Bukan afwajan tapi afwaja. Jan dibaca ja disebabkan karena ada waqaf yang disebut mad iwad. Nah gitu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya 1 2 3. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke ya. Biasa di talaki ya. Itu. Mau duluan Mas? Mau duluan? Oh, Cang Udin dulu din, Cang Udin, jangan din. Masih bisik duluan gitu. Siapkan napasnya. Masalah cina Mas. Sok Mas lah masalah. Lah. Oh, si Mas keda. Kok nama? Enggak ada hilang. Mas gitu. Gitu. Ah bisa tuh kan bisa. Lah kayak tuh ya sok-sok hoream segala. Gitunya tuh bok bayangkeun. Tadi kan enggak ada masuk bisa hoream cenah gitu. Jangan hoream mah ya teh mahrau teh nilai Mas. Teh sopan sih. Apaan tadi tong gitu. Teu sopan beda tuh Mas. Ya Pung lanjut kampung lah coba adan. Adan Pung. Waro sok Pung. Lanjut. Ngorok kan ngorok makin lagi ajar di rumah ngorok terus kudu adan tuh bisa lah minggu depan ya. Ya cukuplah pada ini nanti belajar dulu ngoroknya berdahak di rumah masih bisa gitu. Diksi Mas memang teu sopan. Malas nang yo teh. Gitu ya. So gitu. Cukup aja lah ya kan sudah adan jadi jangan kita cuma mau adan wae mesti masalah ya. Oke, belajar dulu ya minggu depan langsung ya. Nah, jadi perhatikan ya tentang tadi yang paling patah tentang mad ya. Mad hati-hati panjang pendeknya ya. Oke, alhamdulillah di kali ini kita cukupkan sekian dulu karena waktu udah adzan. Minggu depan surat ayat yang kedua kita untuk talaki kembali biar kita pengucapan yang lebih baik. Istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.